Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikramullah, kelas 12 MIPA 1, nomor absen 13. Sebagai bahan penilaian praktik bahasa Indonesia yaitu pidato, saya akan membawakan pidato dengan tema belajar online efektif di masa pandemi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 33 Jakarta, Ibu Noviola Leni, SPD. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Hayati, MPD, dan Bapak Dr. Andes Haji Purwanto, MPD, selaku guru pengampu pelajaran bahasa Indonesia, sekaligus juri pada ujian praktik hari ini. Dan teman-teman kelas 12 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas dan kegiatan ujian praktis secara virtual di tengah pandemi seperti sekarang ini. Teman-teman sekalian, seorang tokoh Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Namun, bagaimana jika dunia yang berubah menjadi senjata untuk mengalahkan pendidikan? Mampukah pendidikan mengatasinya? Seperti kita tahu dan kita alami bersama bahwa kegiatan pembelajaran saat ini sangat terganggu karena adanya pandemi COVID-19. Tak hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung menjadi terbatas secara online atau virtual dengan hanya menatap layar digital. Hal ini menjadi sebuah gegar budaya bagi para siswa dalam kegiatan belajar sekolah. Walaupun begitu, yang terpenting adalah semangat para siswa dalam belajar yang tidak boleh kendor. Memang kita tahu bahwa belajar daring saat ini memberikan banyak sekali celah kepada kita sebagai siswa untuk belajar dengan santai sambil berleha-leha. Namun, tak bisa dipungkiri, belajar secara daring merupakan satu cara paling efektif dalam menambah ilmu kita di masa pandemi COVID-19 ini. Teman-teman yang saya banggakan, banyak sekali dari kita yang terlena dengan kenyamanan belajar secara daring hingga terkadang membuat kita lupa bahwa kita adalah seorang siswa yang berkewajiban untuk belajar. Oleh karena itu, marilah jadikan pembelajaran daring yang kita lakukan ini menjadi sebuah kegiatan sekaligus fasilitas kedua setelah sekolah yang efektif dalam menambah ilmu kita sebagai seorang siswa. Ada beberapa cara yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua, kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar sebuah pembelajaran daring menjadi efektif. Yang pertama, aturlah tempat untuk belajar menjadi senyaman mungkin. Carilah posisi belajar yang tenang agar kita bisa fokus dalam belajar daring. Kita sepakat bahwa suasana dan tempat yang nyaman akan menambah mood kita dalam belajar. Kedua, buatlah rencana belajar. Tentukan materi apa yang akan kita pelajari hari ini dan buatlah daftar tugas yang perlu kita selesaikan berdasarkan masa tenggat pengumpulannya. Dengan gitu, kegiatan belajar daring kita menjadi teratur. Ketiga, hindarilah hal-hal yang dapat mengganggu atau bisa mendistraksi kita dalam belajar. Terkadang kita cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk membuka media sosial dan bermain video game dibanding mencari pelajaran yang harus kita pelajari. Hal tersebut harus kita kurangi intensitasnya agar kegiatan belajar daring kita menjadi lebih efektif. Terakhir, jangan belajar terus-menerus yang akan membuat kita stres. Maka sisihkanlah waktu belajar daring kita untuk bersantai dan merefresh otak kita setelah belajar daring. Lakukanlah hal-hal yang bisa meningkatkan kembali semangat dan mood belajar kita di waktu santai tersebut, seperti mendengarkan musik, berolahraga, membaca novel, dan lain-lain. Teman-teman seperjuangan, itulah kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk menambah keefektifan belajar kita secara daring. Kita semua berharap pandemi cepat selesai dan kegiatan pembelajaran menjadi normal kembali. Namun, kita perlu berkaca dari apa yang kita lakukan sekarang, bahwasanya pembelajaran daring yang kita lakukan ini jangan menjadi sia-sia begitu saja. Kita harus jadikan pembelajaran daring ini menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan dan efektif dalam menambah ilmu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.